sedangkan menurut ilmu hadis, al-jarah ini berarti sifat yang dimiliki oleh perawi hadis yang menunjukkan kurangnya sifat kedabitan dan keadilan yang dimiliki oleh dirinya. Pada materi ajaran terdapat istilah tarjih. Tarjih ini berarti kita mengkritik perawi hadis yang dapat mengurangi sifat kedabitan yang ada kedabitan dan keadilan yang ada pada dirinya. Seperti contohnya itu kita menilai seorang fulan, kita menilai fulan itu dari sifat buruknya seperti dirinya yang jarang sholat, sering berbohong, tidak pernah berkata jujur. Itu semua dalam istilah tarjih. Kita mengkritik perawi hadis itu dari sifat buruk yang dia miliki. Selanjutnya itu takdil. Ada yang tahu pengertian dari takdil? Takdil itu adil, sehat, mensucikan. Ya benar. Takdil berasal dari bahasa Arab, ini taklun. Takdil berasal dari bahasa Arab, jadi ini taklun. Ini berarti sifat benar yang dimiliki oleh perawi hadis. Ini pengertian takdil. Sedangkan pengertian takdil adalah sifat yang dimiliki oleh perawi hadis yang dapat meningkatkan kualitas keadilan dan kedabitan yang dimiliki oleh dirinya. Seperti kita menilai fulan itu dari dirinya yang rajin sholat, tidak pernah berbohong, selalu taat kepada Allah, dan selalu menjunjung tinggi martabat yang dia miliki. Menurut Dr. Hajar Al-Fatih, ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang mempelajari tentang perawi hadis dari segi kedabitan dan keadilan yang dia miliki, tentang apakah hadisnya itu ditolak ataupun diterima. Karena tidak semua perawi hadis itu memiliki tingkatan kedabitan dan keadilan yang sama, maka para ulama menentukan tingkatan al-jarh dan al-ta'dil. Ini udah kalian catat kan? Udah. Kalau gitu kita ibu apa jawab kan? Udah, Bu. Tingkatan al-jarh. Ada yang tahu tingkatan pertamanya di rumah apa? Yang menunjukkan adanya kelemahan. Dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh. Yang
dusta atau pemalsuan hadis. Yang kelima, sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya. Yang terakhir adanya dusta yang berlebihan. Nah, pada tingkatan pelajaran ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah tingkatan pertama. Pada tingkatan ini tidak dapat dijadikan hujah, tetapi pada tingkatan ini hadis-hadisnya itu bisa kita tulis dan kita pelajari, tapi tidak bisa dijadikan hujah. Dari B sampai F itu tuh hadisnya ini tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa kita pelajari, tidak bisa kita tulis dan tidak bisa kita amalkan pada kehidupan sehari-hari karena ini sangat-sangat tidak dabit. Kedua yaitu tingkatan al-ta'dil. Ada yang tahu tingkatan-tingkatannya? Bentuk itu berarti dalam keadilan. Bisa ulangi? Yang menggunakan bentuk superlatif dalam keadilan atau dengan menggunakan wazan af'ala dengan menggunakan ungkapan-ungkapan. Maksudnya Af'ala menyebutkan sifat yang menguatkan kesikohannya, keadilannya dan ketepatan periwayatan. Terus yang ketiga, adanya persinggungan tanpa adanya penguatan atas hal itu. Adanya keadilan dan kepercayaan. Yang kelima, tidak menunjukkan adanya perselingkuhan atau celaan. Karena isyarat yang mendekati celaan istolibul hadis. Nah, pada tingkatan ini dari tingkatan 1 sampai 3 ini dapat dijadikan sebagai hujah atau argumen dan bahkan dapat dipelajari, dipahami, ditulis dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Karena hadis pada tingkatan ini itu sifatnya sangat sahih. Sedangkan dari tingkatan 4 dan 5 ini tidak dapat dijadikan hujah, tapi dapat kita tulis, kita pelajari dan kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang sini ini tidak bisa kita jadikan hujah, tidak bisa kita tulis tapi tidak bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada materi ini apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang paham bisa angkat tangan. Bu ingin bertanya, Siapa? waktu apa? Untuk Bu, ya, untuk kan istiqomah. Sikohan. Poin yang ketiga. Nah, kesikohan ini berarti adalah sifat kepercayaan yang dimiliki oleh perawi hadis. Berarti perawi hadis itu adalah orang yang dapat dipercaya.
Bukhari. Yang kedua adalah Imam Muslim. Yang kedua adalah Imam Muslim. Imam Muslim lahir pada tahun 206 Hijriah. Nah, kitab dia yang terkenal adalah Sahih Muslim. Sahih Muslim. Yang ketiga adalah Abu Daud. Nah, Abu Daud ini lahir pada tahun 202 Hijriah. Nah, kitab beliau yang paling terkenal adalah Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud. Nah, Sunan Abu Daud. Yang keempat, Imam Tirmizi. ya Imam Tirmizi. Ada yang tahu beliau lahir tahun berapa? Tahun 209 Hijriah. Nah, Imam Tirmizi lahir pada tahun 209 Hijriah. Nah, kita beliau yang paling terkenal adalah Sunan Tirmizi. Sesuai dengan namanya. Yang kelima, Imam An-Nasai. ada imamnya ya, Pak? Ada imamnya? Ya, Imam Nasai. Imam An-Nasai. ada sisa Quran. Tapi Al-Quran masih. Imam An-Nasai lahir pada tahun 215. ya pada tahun 215 Hijriah. Nah, kita beliau yang paling terkenal adalah Sunan An-Nasai. Yang keenam adalah Imam Ibnu Majah. Beliau lahir pada tahun 207 Hijriah dan kitab yang paling terkenal adalah Sunan Ibnu Majah. Nah, dari keenam kitab-kitab ini, kitab yang paling sering digunakan adalah Imam Bukhari, Muslim, dan Daud. Karena tiga kitab ini sangat terkenal dan dengan kesahihan yang dimilikinya. Tetapi yang paling sering digunakan adalah Imam Bukhari karena hampir seluruh periwayatan atau hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari ini hampir seluruhnya itu sahih. Nah, dari penjelasan ini tadi apakah kalian ada yang